Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Anak-anak, mari kita belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 4. Adapun KD yang kita pelajari kali ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, PPKN KD 3.3, dan IPS KD 3.2. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Mampu menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan dan menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Menurut kalian, dari mana sayur kita dapatkan? Ya, sayur kita dapatkan dari kebun sayuran. Siapa yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah petani sayuran. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Menurut kalian apa? Ya, peranan petani bagi kehidupan kita yaitu menyediakan makanan sehat untuk kita. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Jawabnya adalah dengan mengolah, menanam, dan sebagian hasilnya dijual di pasar. Nah, anak-anak, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat membuat peta pikiran. Topiknya adalah petani sayur. Anak-anak, mari kita baca teks bacaan berikut ini. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberi pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang memberi sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan mengenal wortel,
Mari kita identifikasi bersama-sama interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah memahami bahwa interaksi ada dua macam, yaitu interaksi manusia dengan alam sekitarnya dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Menurut kalian, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya berdasarkan teks bacaan tersebut? Ya, antara petani wortel dengan perkebunan wortel. Kemudian, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya apa saja? Ya, petani dengan penjual pupuk, petani dengan pengepul sayur, dan penjual sayur keliling dengan masyarakat. Keberagaman apa saja yang dapat kalian temukan pada bacaan tersebut? Tepat sekali, jawabannya adalah keberagaman pekerjaan. Pada teks bacaan tersebut terdapat keberagaman pekerjaan, diantaranya petani wortel, pengepul wortel, dan penjual sayur keliling. Nah anak-anak, dari identifikasi tersebut silahkan kalian buat laporan dengan format judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi, dan kesimpulan dari bacaan tersebut. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat pertemuan pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah anak-anak, berikut ada beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Di antaranya keberagaman adat istiadat, suku, bangsa, dan agama. Perhatikan baik-baik iklan yang ada di layar. Kemudian, kalian bandingkan kedua iklan tersebut dan jelaskan apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan. Apakah gambar cukup menarik? Apakah gambar cukup jelas? Nah, silakan kalian buka buku siswa halaman 31 dan isi tabel yang ada di halaman tersebut. Anak-anak, mari kita belajar tentang keberagaman adat istiadat. Di antaranya, Rambu Solo dari Toraja. Rambu Solo merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Selanjutnya ada upacara Ngaben dari Bali. Ngaben adalah salah satu upacara adat di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Kemudian ada upacara Kebo atau Mitoni dari Jawa Tengah. Kebo atau Mitoni adalah upacara adat yang diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang hamil menjelang kehamilannya yang berusia 7 bulan sebagai syukuran atas kehamilannya. Berikutnya ada upacara Sekaten dari Yogyakarta. Upacara Sekaten merupakan upacara adat keagamaan Islam untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upacara ini biasanya diadakan sejak tanggal 5 Maulud atau Rabiul Awal sore sampai tanggal 11 Maulud Rabiul Awal tengah malam. Sekaten biasanya dilaksanakan di alun-alun utara Yogyakarta. Nah anak-anak, seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak
tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluarga kalian. Bandingkan dengan adat istiadat teman-teman kalian yang lain. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada kolom yang ada pada halaman 32. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki dan mengerjakan latihan soal. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.